Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin resmi dibubarkan. Acara pembubaran digelar di kediaman Anies Baswedan yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa 30 April. Selain dihadiri oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, acara pembubaran Timnas Amin juga dihadiri tokoh-tokoh Timnas Amin seperti Kapten Timnas Amin Syaugi Alaidrus, Ko-Kapten Timnas Amin Tom Lembong, hingga sejumlah juru bicara Timnas Amin. Kegiatan juga dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Namun kegiatan berlangsung tanpa dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hari ini kita melaksanakan halal bihalal dan penutupan kerja Timnas Amin. Ini artinya sebagai sistem sudah kita akhiri, tetapi kami tadi merasakan spirit semangat kebersamaan untuk perjuangan perubahan tidak boleh berhenti di berbagai level dan ruang juang masing-masing. Lebih lengkap untuk acara pembubaran Timnas Amin akan disampaikan jurnalis Kompas TV ada Alfania Rizky. Alfa, seperti apa kegiatan pembubaran Timnas Amin hingga sore hari ini, Alfa? Hybrid. Proses pembubaran Timnas Amin atau tim kampanye dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah dilakukan selama 1 jam dan internal di pendopo Anies Baswedan. Tadi juga prosesnya cukup singkat, di mana proses pembubaran ini berlangsung bersamaan dengan halal bihalal dengan sejumlah tokoh dari koalisi perubahan. Tadi memang sudah dihadiri oleh sejumlah tokoh, mulai dari itu Presiden PKS dan juga kemudian ada Sekjen dari Partai Nasdem dan juga Ketua Umum Pak PKB yang juga calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Tadi pesannya adalah bahwa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini mengapresiasi Timnas Amin yang sudah membantu proses kampanye selama pemilu presiden tahun 2024 kemarin. Walaupun kemudian ada beberapa catatan, misalkan seperti semangat perubahan yang tidak bisa diwujudkan karena pasangan ini kalah, tetapi ide-ide yang akan dibawa oleh koalisi perubahan ini akan terus digaungkan. Kemudian ini akan dibawa juga oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang saat ini kita tahu dia sedang melakukan pendekatan-pendekatan dengan koalisi pemenang, yaitu koalisi dari Prabowo Gibran. Tetapi terlepas dari pembubaran ini, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar tetap menekankan bahwa gagasan-gagasan perubahan ini tetap menjadi ide utama dari kedua tokoh besar ini untuk kemudian bisa memajukan bangsa Indonesia. Maidop. Oke, kalau semua ketua umum yang mendukung pasangan Anies Muhaimin ini hadir kecuali Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, apa alasannya Surya Paloh tidak hadir dalam acara pembubaran hari ini, Alfa? Ya, tadi dijawab singkat saja oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bahwa ketidakhadiran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini sudah diinformasikan sebelumnya, walaupun tidak diperjelas begitu apa alasannya. Tetapi ia menyebutkan bahwa Partai Nasdem sudah diwakilkan oleh Sekjen Partai Nasdem yang kemudian menekankan bahwa hubungannya masih baik-baik saja, walaupun kita tahu belakangan ini Partai Nasdem sedang kerap berkomunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dalam Pilpres tahun 2024. Walaupun tidak secara gamblang tadi disampaikan oleh Anies Baswedan apakah ada komunikasi lanjutan dari Surya Paloh dengan dirinya, tetapi ia memastikan bahwa Partai Nasdem dan dirinya masih sejalan dan tidak ada perbedaan-perbedaan yang kemudian menyebabkan keretakan begitu, karena dia menyebutkan bahwa dialog tetap masih bisa dilakukan walaupun pada akhirnya nanti akan ada perubahan-perubahan atau akan ada perbedaan-perbedaan gagasan lanjutan yang dibawa oleh Partai Nasdem maupun juga PKB yang kemudian mengarah ke koalisi dari Prabowo Gibran. Dan pernyataan lengkapnya berikut disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Rasanya perjalanan kemarin dengan PKB, Nasdem, PKS itu sudah perjalanan yang baik, nyaman, nah kita jaga ini. Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Jeda menata dulu, nutup buku, jenang sumsum,
Terus baru nanti kita ya, nanti ini dah biasanya Gus Imin tuh Gus Imin tuh istikharahnya mantap. Jadi kita nunggu istikharahnya Gus Imin dulu. Saat tadi kemudian ditekankan apakah Anies Baswedan merasa ditinggalkan oleh dua partai koalisi yang berada di perubahan yaitu PKB dan juga Nasdem, ia menyebutkan tidak merasa ditinggalkan dan dialog tetap bisa dilakukan dengan dua partai tersebut walaupun kemudian nanti ada perbedaan dan dia meminta harus ada jeda sejenak dari proses politik ini setelah pembubaran Timnas, kemudian nanti ada proses pilkada DKI Jakarta yang juga kemudian akan menjadi perhatian khusus dari Anies Baswedan, tetapi yang menjadi perhatian besar bahwa dia tidak merasa ditinggalkan dan tetap akan melakukan dialog dengan Partai Nasdem dan juga PKB. Maidop. Oke, kalau sikap politiknya seperti apa? Kalau partai pendukung PKS, kemudian juga Nasdem dan juga PKB sudah terlihat arah politiknya, kemudian sudah terlihat juga dari apa yang sudah dilakukan atau pertemuan antara ketua umum partai dengan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bagaimana dengan sikap Anies Baswedan? Ya, tadi juga sempat ditanyakan apakah ada potensi Anies Baswedan akan merapat begitu dengan koalisi Prabowo Gibran. Tadi dia hanya menyebutkan bahwa dirinya saat ini adalah warga negara biasa, bukan juga ketua umum partai yang memiliki kapasitas untuk kemudian merapat ke koalisi Indonesia Maju dari Prabowo Gibran, tetapi ia memastikan akan melakukan atau akan tetap melakukan dialog-dialog dengan siapapun yang terbuka, baik itu dari koalisi Indonesia Maju maupun dari dua partai koalisi perubahan yang saat ini merapat ke Prabowo Gibran yaitu PKB dan juga Partai Nasdem. Yang bisa ia pastikan saat ini apabila memang keputusan yang dilakukan oleh Prabowo Gibran itu sudah dilindungi oleh konstitusi atau sudah menjadi hak konstitusinya, sehingga apapun keputusan dia untuk mengajak Anies Baswedan menjadi menteri atau justru sebaliknya ini akan ia hargai dan akan menantikan bersama. Tetapi ia memastikan dirinya saat ini adalah warga negara biasa usai Pilpres tahun 2024 kemarin tidak bisa ia menangkan. Maidop. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan langsung dari kediaman Anies Baswedan. Terima kasih Alfa.